Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang kami hormati, adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, mewakili tim dosen, saya menjelaskan teknis pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Pendidikan Pancasila untuk pekan pertama sub CPMK pertama. Nah, di sub CPMK pertama ini akan dilaksanakan hanya satu pekan saja atau satu pertemuan saja. Jadi mahasiswa mampu menganalisis landasan dan tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Nah, tentu selain itu ada kontrak pembelajaran, karena ini pekan pertama. Jadi metodenya kolaboratif learning, kemudian bentuknya kuliah interaktif, poinnya 5. Jadi 5 nilai yang didapatkan mahasiswa di pekan pertama. Nah, yang penting adalah dibuka dulu ini folder pekan satu. Kenapa? Karena di situ ada banyak petunjuk. Jadi ada penilaiannya, kemudian ada daftar nilainya, kemudian ada jadwalnya, ada kontrak belajarnya, kemudian ada ringkasan RPS. Kalau adik-adik mau lihat ringkasan RPS-nya. Nah, ini Bapak Ibu dosen dan ada mahasiswa, di sini ada jadwal. Pekan berapa, tang hari apa kuliahnya, materinya apa, metode, bentuk, dan nilai. Harapannya bahwa ini tidak diutak-atik, ini harus jalan sesuai dengan alurnya, sesuai dengan materinya karena ini ada di aplikasi CPL. Jadi kalau dibolak-balik itu bisa jadi bermasalah nanti pada saat kemudian mau disinkronkan dengan aplikasi CPL. Karena mulai semester ini kelihatannya kita harus melakukan itu. Kalau semester sebelumnya hanya sinkronisasi dengan Neosia. Tuh, sementara nanti ini akan disinkronisasi dengan aplikasi CPL. Karena memang itulah tanggung jawab kita sebagai dosen tentu untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kita di dalam mencapai CPL. Karena itulah yang diberikan tanggung jawabnya kepada dosen menjalankan perkuliahan di kelas. Oke, kemudian ini yang paling pokok, ada petunjuk pekan pertama. Bisa dilihat, ada PDF-nya di sini. Ini disusun oleh tim dosen, PPKN, bisa dibaca. Ya, kemudian untuk pekan pertama dimulai dengan KBT. Karena baru bertemu dengan mahasiswa, kegiatan belajar terbimbing atau tatap muka istilahnya dulu. Ini menurut Permendikbud Dikbud ya. Karena ada tiga itu. KM, kegiatan mandiri atau belajar mandiri. Ada KPT, kegiatan penugasan terstruktur buat tugas. Itu masing-masing 1 jam per SKS per pekan di luar kelas. Nah, yang di kelas ini adalah KBT, kegiatan belajar terbimbing atau istilahnya tatap muka. Nah, tatap muka, baik itu daring maupun luring. Nah, ada 2 babak tentu di pekan pertama. Dosen harus menjelaskan kontrak belajar yang tentu isinya terkait RPS secara menyeluruh dari pekan 1 sampai pekan ke-16. Kemudian yang kedua, tentu dosen juga menjelaskan secara singkat mengenai apa pentingnya pendidikan Pancasila itu di perguruan tinggi. Kenapa? Karena eh, ini harus disampaikan karena inilah capaian dari sub CPMK 1. Walaupun tentu tidak mesti panjang dan lama karena ada video pembelajaran yang bisa dilihat mahasiswa, ada modul yang bisa dibaca oleh mahasiswa sehingga yang pokok-pokok saja tentu dijelaskan bahwa bicara Pancasila itu berarti kita bicara mengenai sejarah. Jadi kita tidak boleh meninggalkan sejarah karena itulah akar dari bangsa ini, di mana masa pengusulan, perumusan dan penetapan Pancasila itu dilakukan tahun 1945 dan ya dosen dan mahasiswa di kelas ini belum lahir pada masa itu. Sehingga kita harus melakukan kaji literatur terkait dengan bagaimana sih sebenarnya kronologi dari perumusan dan penetapan Pancasila itu serta apa nilai-nilai yang ada di dalamnya. Ya. Sehingga kemudian kita bisa menjadikan itu sebagai alas sikap dan tindak kita sebagai warga negara Indonesia sehingga kita bisa menjaga eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia. Iya, jadi ya tentu ini penting. Kenapa? Karena kita hidup di sebuah negara namanya NKRI. Nanti dijelaskanlah secara singkat oleh dosennya. Nah, setelah itu, setelah perkuliahan berakhir, tentu di luar kelas ada KM dan ada KPT. Nah, itu haknya mata kuliah, itu hakikat kemahasiswaan. Jadi ya baca buku, simak video, lalu kemudian buat tugas. Nah, tugasnya itu deadline hari Sabtu pada pekan pertama. Nah, masuk di forum. Nanti sebentar kita lihat bagaimana masuk di forum. Jadi ada 2 bagian. Uraian materi pembelajaran, intisari video, berapa kata yang harus diketik. Karena kalau kita menggunakan halaman susah. Kalau kita menggunakan apa namanya ukuran kertas susah. Tapi kalau kita menggunakan kata itu bisa diukur karena akan muncul di situ sekian kata bisa dinilai. Tuh.
Oke, dan ini kan kurang lebih 300 itu satu satu halaman A4. Oke, itu petunjuk. Jadi silakan diikuti petunjuknya. Nah, kemudian di mana videonya bisa dilihat? Ini video. Jadi Bapak Ibu dosen silahkan mengupload link videonya di kelas masing-masing supaya mahasiswa bisa menjadikan itu bahan ajar, bisa membaca lalu membuat intisari. Ini hanya video yang terbatas yang kita kirimkan di sini. Tapi itu setidaknya bisa menjadi bahan ajarnya mahasiswa. Nah, inilah yang harus dilakukan di pekan pertama oleh mahasiswa. Masuk di menu forum, kemudian jangan bikin topik baru, tidak boleh. Harus klik ini. Oke, kemudian Anda klik ini balas. Nah, Anda ketik di sini apa tugas tak. Jadi ini dua bagian menguraikan urgensi pendidikan Pancasila. Intisari video tadi dibuat untuk kemudian dijadikan tugas. Nah, ini ada petunjuknya, baca baik-baik. Klik dulu balas, lalu kemudian tulisnya dibalas bukan di temannya dibalas, tapi di sini di topik ini. Jangan balas temannya, tidak boleh karena tidak link dengan daftar nilai. Nah, oke. Tidak boleh mengupload tes atau video, tidak boleh copy paste teks, diketik, ya. Karena kamu dilihat di situ ide dan apa namanya, ide dan ketepatan ide dan kejelasan uraiannya. Nah, ini contoh. Jadi ini mahasiswa satu contoh mahasiswa sudah masuk sudah mengetik gitu. Kalau mahasiswa sudah mengetik, nah tidak boleh balas temannya. Jadi mahasiswa selanjutnya tidak boleh klik ini, harus diklikkan di atas. Biar banyak di sini mungkin 50 mahasiswa harus kembali ke sini diklik balas. Jangan temannya dibalas, tapi topik ini yang dibalas. Nah, dosen, Bapak Ibu dosen bisa menilai. Jadi enak sekali nih, Bapak Ibu bisa menilai sesuai dengan oh ini dikasih misalnya 100 atau misalnya 90. Kan muncul itu. Dan itu akan link ke belakang, Pak. Sudah otomatis di belakang. Jadi enak ini sebenarnya kalau kita menjalankan dengan baik. Iya, saya pikir itu eh, untuk penyampaian sub CPMK 1 pekan pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.